Aduh, Assalamualaikum. Ini melanjutkan etika profesi. Ya. Di sini akan dibahas tentang whistleblowing. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu whistle itu peluit, blowing itu peniupan. Blow itu meniup, sehingga kalau diberi Inggris itu menjadi peniupan, ya, peniupan peluit. Tapi ini adalah suatu istilah, ya, jadi bukan tindakan yang nyata, gitu ya. Bukan seperti wasit. Ya, wasit juga sama, whistleblowing, gitu ya. Tetapi ini adalah kiasan pengumuman dari seseorang di dalam perusahaan atau di tempatnya dia bekerja, mengumumkan suatu pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaan itu. Nah, kita sudah tahu etika engineering itu, etika profesi itu seperti apa. Ya. Ini saya kira sama ya. Jadi ini adalah kode etik untuk engineer, berlaku di seluruh dunia. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan etika profesi insinyur Indonesia, sama. Ya, ini saya terjemahkan dari bahasa Inggris sebenarnya. Ya. Oke, nah inilah beberapa masalah yang berkaitan dengan etika pribadi kita. Ya, contoh sehari-hari. Ya. Apakah kita mau mempertahankan etika atau kita mau melanggar etika pribadi kita. Yang pertama adalah pembajakan software. Ya, membajakan software. Ini akan sulit dihindari karena ternyata software itu mahal, tapi kembali lagi kepada etika. Kemudian merekayasa anggaran. Ya, ini tidak hanya terjadi di aparat pemerintah, ya. Ini juga terjadi di swasta, bahkan terjadi di mahasiswa. Jadi kalau melakukan kegiatan, maka ada di antara mahasiswa itu juga merekayasa anggaran, ya, menaikkan anggaran. Kemudian, nah ini di dalam kuliah itu ada mencontek PR atau ujian. Ya. Tidak bayar pajak. Kemudian ini istilahnya ini, meminjam inventaris perusahaan untuk dibawa ke rumah. Ya, bukan meminjam, tapi membawa barang perusahaan ke rumah, ya, dan tidak dikembalikan. Pamitnya sih meminjam gitu ya, tapi ternyata tidak dikembalikan. Kemudian mengcopy video atau CD, musik, ya, film. Plagiarisme atau menjiplak, ini termasuk pelanggaran etika. Ini termasuk juga ini menggunakan mesin fotokopi kantor. Ya, jadi untuk keperluan-keperluan yang tidak ada hubungannya dengan kantor. Misalnya Anda mau memperpanjang KTP. Nah, karena perlu fotokopi, maka Anda memfotokopi di kantor. Nah, ini berhubungan dengan masalah etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang perlu kita pahami, masalah etika ini jarang hitam putih, jadi sifatnya selalu abu-abu. Ya, tidak pasti. Kalau kita lihat, pertentangan etika itu terjadi itu dari tiga hal ini, ya. Tiga hal ini. Yang pertama itu kesetiaan kepada perusahaan atau kolega itu teman, ya. Kemudian perhatian untuk masyarakat dan pendapatan dan ambisi pribadi. Jadi tiga inilah yang selalu nanti akan mewarnai etika. Ya.
Nah, perlu Anda sadari bahwa untuk standar etika itu biasanya bersifat relatif dan pribadi. Ya, jadi jarang ya, secara mutlak jarang. Ya, seperti tadi misalnya kita mau memperpanjang KTP, maka kita menggunakan mesin fotokopi kantor. Meskipun kalau ditanya, oh ya ini KTP ini kan juga termasuk yang dibutuhkan kantor. Ya, kita bisa beralasan seperti itu. Ya, contoh-contoh yang lain pasti juga banyak. Tadi misalnya membajak software misalnya, kita bisa mengatakan, oh iya karena dia mahal dan saya nggak mampu beli padahal butuh, kan gitu. Ya, itu contoh-contoh kenapa etika itu bersifat abu-abu. Nah, ini yang pernah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu soal kickback. Kickback contohnya ini, ya ini contoh di Amerika kasusnya, dan ini selalu juga disampaikan kepada para mahasiswa teknik di Amerika, ya kasus ini. Karena ini benar diketahui gitu ya. Ini juga menjadi tugas yang harus Anda selesaikan ya, yaitu mengenai kickback. Nah, ini insinyur negara bagian, ya insinyur negara di Virginia ini artinya pegawai negeri ya di Amerika sana. Ini itu dia minta 25% dari nilai proyek ya, atau kickback ini. Ya, supaya perusahaan itu dapat kontrak. Nah, dia menawarannya pada Camerer yang sangat butuh pekerjaan itu. Nah, kemudian Camerer rapat, ya ini rapat dengan yang lain, kemudian yang lain mengatakan itu terserah, ya terserah pada dia. Nah, Camerer akhirnya setuju dengan alasan bahwa pekerjaan itu mempertahankan karyawannya agar terus bekerja. Itu pilihan-pilihan yang sangat sulit yang akan Anda hadapi nanti ketika menjalankan tugas sebagai insinyur. Ya, kalau ini kasusnya insinyur negara bagian, bisa saja Anda ketika menjadi insinyur ya, malah justru menawarkan ini kepada insinyur pegawai negeri supaya Anda dapat proyeknya. Tuh, ya, persis seperti yang kasus yang harus Anda selesaikan kemarin. Jadi perkara kickback itu kembali kepada insinyur sendiri. Apakah dia akan tetap mempertahankan prinsip atau dia memikirkan orang lain, atau dia tetap setia kepada perusahaan, atau dia tetap mempertimbangkan bersikukuh bahwa itu bertentangan dengan agama dan itu sebagai dosa ya, karena memberikan kickback itu ya. Kickback ini kan sama dengan suap kan, ya. Nah, pertentangan yang kedua itu adalah yang dialami oleh para insinyur tua ya, sudah mau pensiun gitu ya. Ini sudah mau pensiun. Nah, contohnya ini, dia ketemu dengan general manager baru yang mau bangun pabrik. Nah, si manajer itu pengen supaya insinyur ini mengurangi spesifikasi pondasi dan spesifikasi baja struktural, sehingga ada di bawah standar praktek yang baik gitu. Nah, pertanyaannya, kalau Anda jadi insinyur seperti ini, sudah mau pensiun, cari pekerjaan baru susah karena sudah tua, apa yang harus dipilih? Ya, apakah keluar, berhenti bekerja, atau menjalankan perintah dari manajer?
Oke, nah sekarang apa whistleblowing itu? Jadi kalau tadi kita bicara soal kasus-kasus tadi, itu sebagai seorang insinyur, Anda nanti akan diberi petunjuk bisa nggak Anda melakukan whistleblowing ini, memberitahu atau mengumumkan kejadian yang merupakan pelanggaran hukum atau membahayakan masyarakat. Nah, whistleblowing secara definisi itu adalah tindakan, ya, tindakan seseorang yang meyakini bahwa kepentingan umum itu harus didahulukan daripada kepentingan organisasi. Organisasi di sini maksudnya perusahaan, ya. Nah, pengumuman atau whistleblowing ini kalau organisasi atau perusahaan terlibat dalam korupsi, ya, aktivitas yang ilegal, penipuan atau kegiatan yang berbahaya. Aktivitas ilegal itu berarti melanggar hukum. Jadi misalnya tanpa izin, ya, melakukan kegiatan, tidak punya sertifikat, ya, itu melakukan pekerjaan. Kemudian ini penipuan, ya, kita sudah tahu pasti ya, apa itu penipuan. Ya, misalnya tadi mengatakan dia membangun gedung dengan kualitas 1, tapi ternyata yang dibuat adalah kualitas 3, gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang berbahaya itu misalnya membuang limbah beracun, ya. Nah, tetapi whistleblowing ini itu juga dapat menjadi strategi lawan bisnis, ya, perusahaan untuk menimbulkan perpecahan di perusahaan. Jadi supaya perusahaan pesaingnya itu bermasalah gitu, ya. Nah, contoh hal-hal yang menyebabkan terjadinya whistleblowing itu yang pertama tidak kompeten. Jadi kalau Anda melihat orang yang bekerja di perusahaan tidak kompeten, ya, itu Anda bisa melakukan whistleblowing. Kemudian terjadi perilaku kriminal. Ya, kriminal tadi antara lain adalah korupsi atau tindakan-tindakan yang ilegal. Kemudian kebijakan yang tidak etis. Kebijakan yang tidak etis itu misalnya yang berkaitan dengan SARA. Ya, jadi diskriminasi terhadap suku, agama, ras maupun antar golongan. Nah, yang keempat itu mengancam keselamatan publik. Misalnya hasil produksi itu kalau dipakai itu malah menimbulkan bencana. Ya, nanti akan kita berikan contohnya. Kemudian kalau terjadi ketidakadilan bagi pekerja, jadi manajer atau bos itu pilih kasih, gitu ya. Yang satu sama-sama melanggar, yang satu tidak diapa-apakan, yang satu dihukum. Nah, misalnya seperti itu. Yang satu kerja keras, yang satu santai-santai, tapi yang dapat bonus adalah yang santai-santai. Nah, itu contoh dari ketidakadilan bagi pekerja. Nah, ini pedomannya. Ya, jadi penting kalau insinyur itu mau melakukan whistleblowing, kalau jika produknya membahayakan masyarakat. Ya, kemudian insinyur sudah menyampaikan kepada atasan. Ya, sudah disampaikan kepada atasan tapi tidak mendapat perhatian dari atasan dan tidak memiliki saluran lain untuk menyampaikan, sehingga kemudian Anda harus mengumumkan itu, bisa mengumumkan itu ke media. Ya.
silakan. Nah, tetapi ada syarat-syarat tertentu untuk melakukan whistleblowing supaya insinyur itu tidak malah dihukum. Ya. Syaratnya ini, ya. Syaratnya insinyur itu harus punya dokumen bukti yang meyakinkan dan masuk akal. Kemudian harus ada bukti kuat kalau pengumuman ini itu mencegah bahaya menimpa masyarakat. Jadi dua hal ini yang mesti harus dimiliki kalau kita mau melakukan whistleblowing. Ya. Nah, ini contoh kasus. Kenapa diperlukan whistleblowing? Ya, ini kasus DC-10, ya, pesawat buatan McDonnell Douglas. Ini pesawat penumpang baru ya, yang mengalami kasus kerusakan pada pintu bagasi di sini. Ya, ini di sini ya, ini pintunya di sini. Ya, itu pintu bagasi yang jebol pada saat pesawat itu terbang. Ya, ini pesawat baru ya, yang memuat penumpang lebih banyak dibandingkan pesawat-pesawat model sebelumnya. Oke, nah ini tahun-tahun ini Anda perhatikan, ya, ini 12 Juni tahun 72, itu DC-10 punyanya Convair. Convair itu perusahaan maskapai pesawat terbang, ya, perusahaan pesawat terbang. Kalau di sini ya seperti Lion Air gitu ya. Nah, ini meninggalkan Detroit dengan 67 penumpang. Nah, ketika terbang pada ketinggian 12.000 feet atau 12.000 kaki, itu pintu bagasi meledak atau jebol. Lantainya juga ikut jebol dan mengganggu kontrol hidrolik di bagian ekor. Nah, untungnya pilotnya pinter dan muatannya ringan, nah, sehingga bisa balik ke lapangan terbang. Oke. Kemudian dilakukan pemeriksaan nih. Ya. 27 Juni tahun yang sama 72. Ini ya, ini insinyur ya. Di engineering Convair itu sudah menulis memo, sudah menulis laporan ini kepada supervisornya tentang masalah pintu bagasi. Nah, sebenarnya masalah itu sudah ditemukan pada Agustus 69, jadi 3 tahun sebelumnya. Ya, kemudian pada tahun 70 itu juga sudah ditemukan pada saat tes darat. Nah, artinya cacat desain pada pintu dan lantai itu sudah diketahui sebelum 12 Juni 72. Ya. Ini desain pintunya, ya. Jadi ini lantai, ini pintu, ya, ini pintunya. Nah, ketika pintu ini jebol karena ini dikunci karena dikunci di sini, ya. Ketika jebol maka ini juga ikut jebol. Ya, padahal di bawah sini itu isinya adalah hidrolik, ya, yang menuju ke ekor pesawat. Ya, desain ini sudah diketahui. Ya. Nah, ini gambarnya ketika mengalami jebol pada tahun 72. Ya. Nah, kemudian NTSB ini kalau di sini KNKT, ya, kalau di Indonesia disebut KNKT, yaitu Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
Nah, ketika diperiksa memang ditemukan nih ada masalah di desain pintu dan direkomendasi supaya dilakukan perubahan desain. Nah, FAA itu adalah komite yang mengatur penerbangan di Amerika. Ya, itu tidak melaksanakan rekomendasi NTSB dan hanya membuat gentleman agreement. Gentleman agreement itu cuma begini, cuma ngomong saja. Besok kamu perbaiki ya, gitu. Jadi tidak ada hitam di atas putih, ya, tidak tertulis. Nah, itu gentleman agreement. Nah, kalau tadi itu jebol pada bulan Juni, nah ini pada bulan Juli 3 pengawas, ini juga insinyur, memberi sertifikasi bahwa DC-10 telah dimodifikasi, padahal tidak. Nah, ini di pabriknya, pabrik pesawat, nah, seperti itu. Tahun 74, satu pesawat DC-10 itu jebol, ya, dan menewaskan 346 orang. Jadi pekerjaan engineering kalau tidak dilakukan dengan hati-hati, ya seperti ini akibatnya. Kemudian kenapa ini bisa terjadi? Ini masalahnya. Jadi pada saat itu McDonnell Douglas itu sedang mengalami kondisi keuangan yang gawat ini. Ya. Jadi dia berusaha mengalahkan L10011 buatan Lockheed. Ini juga sama, ini juga perusahaan pesawat. Kemudian masalah yang kedua itu Convair itu tidak merasa perlu mengubah desain karena Convair ini harus membiayai semua perubahan desain ya, sesuai kontrak. Nah, yang penting Anda lihat itu di sini, ya. Insinyur itu sebenarnya sudah menyampaikan masalah itu kepada atasan di kedua perusahaan. Jadi insinyur di McDonnell Douglas maupun insinyur di Convair itu sudah melapor. Ya, tapi tidak diberikan tanggapan oleh manajemen. Kenapa? Ya karena SOP di McDonnell Douglas dan Convair itu mengharuskan insinyur tunduk pada manajemen di atasnya, meskipun menemukan cacat desain yang serius. Pertanyaannya, apakah insinyur itu lalai? Ya, kalau menurut Anda bagaimana? Jadi dari tadi kita dihadapkan pada pertentangan-pertentangan kepentingan, mulai dari kickback, suap menyuap, itu ya, soal hiburan, soal perempuan, kemudian ini soal engineering. Ya. Nah, berikutnya Anda nanti akan bisa menilai di manakah insinyur itu dinilai untuk lalai dan harus bertanggung jawab. Ya. Ini contohnya. Insinyur ini bertanggung jawab pada kecelakaan yang terjadi kalau dia melakukan seperti ini. Ya. Nah, insinyur itu wajib mengikuti SOP. SOP itu prosedur yang dituliskan dan wajib dipatuhi oleh setiap orang. Nah, sesuai SOP ya pada waktu pada waktu tertentu itu ada tindakan yang harus dilakukan sesuai standar yang diberikan pada ini. Ya, ini standarnya ini. Itu. Tetapi ternyata insinyur itu tidak melakukan tindakan X ini. Jadi dia tidak melakukan tindakan. Nah, akibat dia tidak melakukan tindakan X ini, maka terjadi kecelakaan yang menimpa operator. Maka insinyur itu melanggar kode etik
profesi karena dia mengabaikan keselamatan. Nah, ini pesan dari saya ya. Jadi apapun tindakan Anda, dimanapun Anda berada, itu adalah pilihan. Ya, dan Anda harus bertanggung jawab atas pilihan itu. Karena nanti ketika Anda melaksanakan profesi sebagai insinyur atau profesi apapun, persoalan-persoalan benturan kepentingan itu akan selalu ada dan Anda harus memilih apakah tetap setia kepada perusahaan, setia kepada profesi, atau setia kepada keluarga. Ya. Yang sulit. Nah, pedoman yang bisa Anda pakai itu yang pertama adalah hati nurani. Ya, yang pertama hati nurani, yang kedua adalah undang-undang atau hukum, yang ketiga itu agama. Ya. Jadi ya kembali tadi, jadi apapun yang Anda lakukan dan dimanapun Anda berada itu adalah pilihan. Ya, jadi kalau Anda memilih di tempat yang buruk ya itu konsekuensinya harus Anda terima. Nah, pesan yang kedua, etika perusahaan itu harus dimulai dari tiap individu. Ya, jadi kalau semua individu itu mematuhi etika, maka etika perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau banyak individu yang melanggar dan dibiarkan, ya etika itu tidak akan dijalankan. Ya. Nah, pesan yang ketiga, ini perlu Anda perhatikan betul-betul. Seperti tadi, Anda dapat diminta tanggung jawab pribadi dan hukum akibat Anda tidak profesional. Contohnya tadi, Anda itu sebagai insinyur kan harus mematuhi SOP. Tapi karena Anda tidak mematuhi SOP, maka terjadi kecelakaan. Ya, berarti Anda kan nggak profesional karena tidak mengikuti atau tidak menjalankan prosedur yang benar. Itu. Nah, kalau itu terjadi, maka Anda bisa diminta tanggung jawab pribadi dan hukum. Ya. Jadi perusahaan atasan itu tidak ikut bertanggung jawab karena yang melanggar etika profesi itu adalah Anda sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, kalau Anda bekerja, memilih perusahaan itu pilihlah perusahaan yang memperhatikan etika profesional. Karena perusahaan yang memperhatikan etika profesional itu akan benar-benar menghargai etika profesi. Ya. Jadi kalau etika profesi itu mengatakan tidak boleh menyuap, maka perusahaan itu tidak akan melakukan penyuapan atau menyuruh insinyur itu untuk menyuap atau melanggar kode etik. Ya. Oke, ini tugas Anda ya. Nah, cari contoh kasus whistleblowing. Ya. Anda dilarang Kopas. Anda tulis nanti di tulis ya, nanti akan saya berikan link di e-learning untuk menulis kasus whistleblowing ini. Jadi sekali lagi, whistleblowing itu adalah pengumuman dari seseorang ya, karena melihat ada kejadian, peristiwa atau tindakan yang tindakan di dalam perusahaan itu pertama tadi melanggar hukum, dan yang kedua membahayakan keselamatan atau kesehatan masyarakat. Ya.
Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya, selamat mengerjakan tugas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.